Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Darwansa, eh, dengan nomor induk mahasiswa 221159190. Saya dari program studi S1 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART ini, teman-teman, adalah bagian perangkat keras komputer yang menerjemahkan antara bit-bit paralel data dan bit-bit serial, teman-teman. UART ini biasanya berupa sirkuit terintegrasi yang digunakan untuk komunikasi serial pada komputer atau port serial perangkat periferal, teman-teman. Slide. Mungkin sedikit gitu saja saya jelaskannya, teman-teman. Secara singkatnya, langsung saja kita masuk pada aplikasi Proteus 8, software yang biasa kita gunakan pada saat praktikum, teman-teman. Jangan lupa akses melalui run administrator, teman-teman. Saya sudah mengaksesnya, langsung buka saja. Setelah kita pada bagian aplikasi Proteus 8 ini, teman-teman, kita tambahkan objek objek ini, teman-teman. Objek ini dengan mencarinya pada library ini, teman-teman. Yang harus kita cari yaitu ATmega32, Button, dan LM016L atau LCD 16 kali 2 ini, teman-teman. Setelah itu kita tambahkan semua objek yang kita pilih tadi pada library tadi, kita tambahkan pada kolom yang telah tersedia ini, teman-teman. Dan rangkai sesuai rangkaian yang tertera pada uh, layar ini, teman-teman. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan sebuah objek, teman-teman. Objek yaitu virtual terminal, teman. Cara mencarinya yaitu pada bagian instrumen mode, kita pilih bagian yang virtual terminal ini, teman. Lalu kita tambahkan, sambungkan pada ini, teman-teman. Pada port RXD dan TXD, teman-teman. Uh, pada port A ini, teman-teman, saya sambungkan pada button fungsinya untuk uh, melakukan inputan, teman-teman. Inputan potensio. Nah, sedangkan pada port C yang saya sambungkan pada LCD ini untuk melakukan output yang harus ditampilkan pada LCD nanti, teman-teman. Setelah kita buat rangkaian ini, teman-teman, tidak lupa untuk menambahkan objek ground ya, teman-teman. Sorry. Setelah kita buat rangkaian ini, seperti yang tertera, kita akan memasuki tahap codingan pada aplikasi CV AVR. Setelah itu, seperti biasa, itu buat objek baru. Yes, chip family-nya yaitu AVR8. Nah, pada chipnya ini ATmega32 kita ubah menjadi ATmega32, clock-nya menjadi 12 juta. Nah, pada port A yaitu seperti yang saya bilang tadi, pada tiap bit-bit ini kita inputkan, teman-teman. Jangan jadikan output. Tetap pada posisi awal aja. Karena dia pada port A itu saya untuk melakukan inputan ya, teman-teman. Sedangkan pada port C yaitu kita outputkan semua karena kita akan menampilkan pada LCD 16 kali 2 nanti, teman-teman. Setelah kita outputkan semua port C-nya, kita pindah ke bagian USART. Nah, pada bagian receiver ini, teman-teman, kita checklist enable, transmitter enable, checklistnya, teman-teman. Nah, pada bagian baud rate itu kita ubah menjadi 9200, teman-teman. 9200. Setelah kita ubah, kita pindah ke bagian alphanumeric LCD, yaitu untuk melakukan outputannya nanti, teman-teman. Pada bagian karakter selain ini kita ubah menjadi angka 16 karena kita tadi menggunakan port C LCD-nya, teman-teman.
Maka kita ubah semua bit LCD display-nya menjadi C, teman-teman. Semua. Setelah itu lakukan save dan exit, teman-teman. Karena saya sudah melakukannya, saya langsung close saja. Nah, jika tampilannya ada include library include alcd.h, itu berarti benar ya, teman-teman. Ini kan fungsi LCD, buat menampilkan fungsi LCD, teman-teman. Setelah itu kita langsung masuk pada bagian ini, teman-teman. Di bawah LCD init ini kita lakukan printf. Printf ini, teman-teman, yaitu fungsi output yang akan kita tampilkan pada objek virtual terminalnya nanti, teman-teman. Nah, sedangkan backslash r ini, teman-teman, yaitu untuk membuat line baru, teman-teman ya. Membuat line baru. Setelah itu masuk pada aplikasi pada bagian place your code hal ini, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, kita buat codingan seperti ini. Jika pin A 0 sama dengan 1, jika pin A 0 sama dengan 1, setelah itu pada posisi awalnya, yaitu jika pin A 0 sama dengan 1 sama dengan hidup. Ini jika pin A 0 sama dengan hidup, maka dia akan melakukan perintah ini, teman-teman. Dia akan melakukan pada virtual terminal, dia akan melakukan perintah ini. Deden Darmawan dengan nama saya, /r, terus LCD go to action-nya ini, yaitu seperti kayak kemarin yang saya jelaskan, teman-teman, yaitu untuk mengatur letak outputannya nanti, teman-teman. Nah, yang pertama ini untuk mengatur kolomnya, teman-teman. Sedangkan yang kedua ini untuk mengatur barisnya, teman-teman ya. Angka pertama untuk mengatur kolom, ini untuk mengatur baris, teman-teman. Terus LCD puts itu untuk menampilkan outputan pada LCD 16x2-nya nanti, teman-teman. Nah, setelah ini juga jika pin A yang kedua ini tuh, sorry teman-teman, ini tuh angka pertama di ini adalah indeks, teman-teman ya, indeks ke 0. Ini jika indeks 1 sama dengan 1 atau hidup, maka dia akan melakukan perulangan ini, teman-teman ya. Nih, pin A 1 sama dengan 1, pada virtual terminalnya dia akan menampilkan NIM saya. Nah, pada bagian LCD GoToXY baris ke kolom ke 0, baris ke 1 ini, teman-teman, atau baris kedua ini, dia akan menampilkan NIM saya, teman-teman. Ini kan baris ke 0 yang di atas. Ini yang di bawah baris ke 1, teman-teman. Dia menampilkan NIM saya. Setelah itu kita akan melakukan rebold out. Setelah semuanya bisa dipastikan no error, no warning, kita bisa melakukan run the simulation, teman-teman ya, untuk memastikan apakah codingan kita benar atau tidak. Sorry, teman-teman, tidak lupa kalian harus menambahkan file yang kalian save tadi di Atmega-nya ini, teman-teman. CXL views-nya biasa, yaitu menjadi external clock 000, teman-teman. Nah, pada bagian clock frekuensinya ini yaitu 12 juta, teman-teman. Di sini Atmega 32 tetap, terus klik aja oke, teman-teman. Setelah itu kita lakukan run the simulation. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi,
printf itu teman-teman, itu untuk menampilkan pada virtual terminal ini teman-teman. Sekarang kita tekan butonnya. Nah, dia pada buton pertama tadi akan menampilkan NIM saya. Sedangkan pada buton kedua, buton pertama menampilkan nama saya, sedangkan pada buton kedua tadi akan menampilkan NIM saya, teman-teman. Kita coba cek lagi di aplikasi persilapannya, CV Affair-nya. Nah, di sini teman-teman, dia akan menampilkan pada buton pertama dia akan menampilkan nama saya, sedangkan pada buton kedua dia akan menampilkan NIM saya, teman-teman ya. Kenapa tidak melakukan perulangan tadi, teman-teman? Harus tekan sekali-sekali karena ini, teman-teman ya. Jika dia dalam kurung, perintah ininya di dalam kurung, teman-teman, dia akan melakukan ulang-ulang terus, teman-teman. Nggak akan berhenti. Nah, sedangkan yang ini, teman-teman, sama aja kayak ini juga, teman-teman ya. Tapi saya lebih enak dipandang buat video, teman-teman. Saya taruh di luar aja, teman-teman ya. Makanya dia menampilkan di sini, teman-teman. Nih, Deden Darmansyah. Deden Darmawan, sorry teman-teman ya. Nah, jika yang tampil pada output virtual terminal tadi benar dengan yang apa perintahkan pada aplikasi CVFR tadi, pada program kita tadi, dan LCD 16 kali 2-nya benar, teman-teman, output yang dihasilkan, maka bisa kita pastikan bahwa project yang kita buat pada praktikum kali ini itu benar, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.